Polres Biaknum Forpolda Papua menggelar kegiatan penanggulangan stunting di wilayah Warsa. Polres Waikanan, Polda Lampung menyalurkan 8.000 liter air bersih untuk warga di Kelurahan Blambangan Umpu, Lampung. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-75, Korps Polwan mengadakan bakti sosial dan kegiatan susur Sungai Ciliwung. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 15 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Densus 88 Anti Teror Polri bersama dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 1 tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat. Dari tersangka, polisi menyita puluhan senjata beserta amunisinya. Tersangka diduga terafiliasi dengan ISIS. Seorang karyawan BUMN di Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme dan diamankan Densus 88 Anti Teror Polri. Penangkapan dilakukan bersama dengan personel di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tersangka diketahui memiliki senjata dan amunisi dan diduga terafiliasi dengan ISIS. Kepada Polri TV, Kabak Ban Ops Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, menjelaskan kronologi penangkapan tersangka yang berinisial DE. Awalnya tercium atau terdeteksi oleh Densus itu melalui akun media sosialnya, ya. Yang mana yang bersangkutan mengunggah pembaharuan baiat terhadap Amir atau pimpinan ISIS. Ya. Jadi ini mungkin sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Kemudian dalam 2 minggu atau 3 minggu terakhir terlihat aktivitas ataupun semangat ajakan untuk melakukan amalia itu semakin meningkat di dalam akunnya dia. Ya. Meskipun dilakukan dengan penyebaran ataupun undangan ya secara private terhadap beberapa jaringan orang-orang yang dalam akun network akunnya dia itu ya, akhirnya kita menemukan bahwa yang bersangkutan ini adalah seorang yang punya giroh tinggi untuk dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi seperti itu, sehingga diambil keputusan oleh penyidik dengan alat bukti yang dimiliki untuk menangkap yang bersangkutan. Dan kemudian pada saat yang bersangkutan ditangkap, kita lanjutkan dengan proses penggeledahan. Di situ kita menemukan ya sesuatu yang besar istilahnya ya, yang mengagetkan, di mana kita menemukan belasan senjata api. Dari mulai yang laras panjang, laras pendek, kemudian ada yang pabrikan, ada juga yang rakitan, ada yang upgrade dari jenis air gun, kemudian di-upgrade menjadi layaknya senjata api. Kombes Pol Aswin juga mengingatkan masyarakat untuk memerhatikan aktivitas anggota keluarganya di media sosial agar jangan sampai terlibat kegiatan radikal. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, hari ini DKI Jakarta tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia. Dalam sepekan terakhir, kondisi udara Jakarta dikeluhkan warga Jakarta. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan menteri dan lembaga terkait untuk segera mengatasi persoalan ini. Seperti inilah kondisi udara kota Jakarta dalam seminggu terakhir. Coklat berdebu.
Dikutip dari laman kompas.com, kualitas udara kota Jakarta yang memburuk juga dikeluhkan sejumlah warga. Di antaranya keluhan mata perih. Warga pun mengaku resah jika harus beraktivitas di luar rumah. Tak hanya warga, Presiden Jokowi juga disebut sempat terserang batuk. Salah satu penyebabnya akibat polusi udara Jakarta yang semakin parah. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas telah menginstruksikan menteri-menteri terkait untuk segera mengatasi kualitas udara yang buruk yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kualitas udara di Jabodetabek yang selama 1 pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Per 15 Agustus 2023, kualitas udara di DKI Jakarta tercatat terburuk nomor 2 di dunia. Dikutip dari situs pemantau kualitas udara IQ Air, pukul 5:43 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara di ibu kota berada di angka 165. Angka ini menunjukkan kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Menjelang hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Semarak Polres Karimun melaksanakan kirap kebangsaan merah putih bersama TNI Polri Kabupaten Karimun. Kirap kebangsaan bendera merah putih ini bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan juga semangat juang untuk Indonesia. Pelaksanaan kirap kebangsaan ini diawali oleh penyerahan bendera merah putih yang dipimpin Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun, Letkol Infantri Budianto Hamdani Damanik. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan. Kapolres Karimun AKBP Riki Muharam yang mendampingi Dandim 0317 menerima bendera merah putih dari pasukan kirap kebangsaan, kemudian berjalan bersama menuju jembatan Kabupaten Karimun dan menancapkan bendera merah putih. Kapolres Karimun AKBP Riki Muharam mengatakan kegiatan kirap kebangsaan merah putih ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia pada 17 Agustus. Kegiatan ini juga diikuti oleh personel TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, personel Polres Karimun dan pelajar Kabupaten Karimun. Diharapkan melalui kirap kebangsaan merah putih ini, semangat nasionalisme dan semangat juang untuk Indonesia yang maju semakin menggelora di hati setiap masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Karimun, dan juga untuk membangkitkan semangat kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Humas Polres Karimun melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.